Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama baca melalui firman Tuhan, Alkitab kita. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya. Dia takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa dia berdoa kepada Tuhan. Judul firman Tuhan saya hari ini yaitu 4 hal yang dimiliki oleh Cornelius. Ya, 4 hal ini yang akan menghentar dan membawa keluarga Cornelius ini diberkati oleh Tuhan. 4 hal ini yang akan membuat sehingga Cornelius ini senantiasa ada di dalam yaitu tangan Tuhan. Yang pertama adalah dia adalah seorang yang saleh. Saleh dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu kita semuanya ya, takut akan Tuhan itu bukan seperti ya seorang komandan ya, bawahannya kepada komandannya ya, atau anaknya kepada orang tuanya, tetapi lebih daripada itu ya, yang disebut dengan takut akan Tuhan. Kesalehan daripada Cornelius itu adalah di mana dia itu yang pertama, dia sangat menghormati Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang menghargakan Tuhan, menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan di sini adalah apa? Kita duduk, kita dengar waktu firman Allah, kita dengar sungguh-sungguh firman Allah. Menghargai Tuhan artinya apa? Pada waktu kita memuji Tuhan, kita sama-sama memuliakan Tuhan. Disinilah ujian berat buat kita jemaat Tuhan. Mungkin kalau di gereja kita yaitu dipantau oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita ibadah di rumah masing-masing, ya suka-suka kita mau duduk atau mau berdiri, ya kita mau mendengar apa mau enggak. Nah di sini Tuhan mau mengajarkan kita agar supaya kita mau menghargai Tuhan. Tuhan ajarkan kita menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Ya, kalau kita mau menghargai Tuhan, berarti Tuhan itu adalah yang menjadi pusat, ya. Dia adalah pusat segala hal dalam hidup kita. Itu namanya. Itu yang dilakukan oleh Cornelius, ya. Dia menghormati Tuhan, dalam dia menghargai Tuhan, berarti di dalamnya dia takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah berarti dalam setiap hari kita nggak boleh ya tidak jujur. Kita nggak boleh saudara ya bohong sini bohong sana ya. Tetapi saudara sekalian, takut akan Tuhan ini adalah di mana kita melaksanakan sebagai seorang anak Tuhan, yaitu menghormati Tuhan dan menghargai itu. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keluarganya ini adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua memang Alkitab berkata, yang pertama saleh. Saleh dalam terjemahan sehari-hari itu takut akan Allah. Yang kedua, takut akan Allah ini dalam terjemahan sehari-hari itu adalah dia adalah orang yang sangat ya beribadah kepada Tuhan. Beribadah berarti saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus benar-benar ya menghargakan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan dan beribadah. Saudara, walaupun di masa pandemi ya corona ini, marilah bersama-sama justru kita akan lebih lagi memberikan hidup kita untuk kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana caranya supaya ibadah kita ini benar-benar boleh menjadi ibadah yang memberkati. Ya, ibadah saudaraku yang akan membuat hari depan kita. Karena dikatakan ibadah itu berguna, ya, dan ibadah itu mengandung janji, baik janji hari ini maupun janji untuk hari yang akan datang. Berarti kalau bicara tentang hari yang akan datang, berarti untuk anak-anak kita juga. Berarti untuk masa depan, yaitu anak cucu kita. Karena mungkin ya kita sebagai orang tua ya secara usia mungkin sebentar ya. Tetapi ya Tuhan bilang kalau itu kita lakukan sebagai anak Tuhan, tetap
ibadah kita di rumah masing-masing. Ya, di dalam saudaraku kita mau melakukan doa-doa kita, pujian kita kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Maka engkau akan mendapatkan satu janji dari Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, dia adalah seorang anak Tuhan. Cornelius adalah seorang yang mau, yaitu menjadi pemberi, ya. Sebab dikatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya dia adalah memberi sedekah kepada umat Yahudi. Terjemahan sehari-hari berkata bahwa Cornelius rajin dan setia untuk memperhatikan umat Yahudi yang miskin, dikatakan yang miskin. Artinya hatinya itu berkemurahan. Kemurahan itu adalah buah roh yang kelima. Jadi dari 9 buah roh itu ada 1 buah roh yang namanya kemurahan. Itulah yang dilakukan oleh Cornelius. Hidupnya yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadahnya itu adalah ibadah yang selalu mengagungkan Tuhan. Ibadah di gereja bersama di rumah, ibadah pribadi, artinya dia mengagungkan Tuhan di setiap saat dan waktu. Dalam dia bekerja, aktivitasnya dia di jalan, di dalam rumah, dia akan tetap yaitu melakukan ibadahnya, yaitu kemuliaan selalu hanya bagi nama Yesus. Ya, dan yang ketiga dikatakan bahwa dia itu adalah senang melaksanakan buah roh yang kelima, ya, bahwa sebenarnya dia adalah murah hati, berkemurahan dikatakannya. Nah, kalau anak Tuhan memiliki hal ini, maka apa yang akan terjadi? Dan yang keempat yang dilakukan oleh Cornelius, dia adalah seorang yang senang rajin berdoa. Doanya itu luar biasa, ya. Doanya itu saudara sekalian sudah menjadi lifestyle buat dia. Doanya itu adalah bukan lagi yuk saatnya berdoa, bukan, ya, tetapi sudah menjadi satu kehidupan buat dia dimanapun dia berada, ya. Dia adalah seorang yang selalu berjaga-jaga melalui doanya. Pada saat doa secara korporat, pada saat doanya itu bersama-sama dengan keluarga, pada saatnya itu dimanapun dia beraktivitas, doa itu artinya bicara dengan Tuhan 24 jam dalam satu hari. Wah, jemaat Tuhan, GBI Maria Betania, ya, GBI Jatinegara akan menjadi orang-orang yang berdoa. Saudara tahu enggak? Kalau 4 hal ini kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita tetap menjadi orang yang saleh. Artinya orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menyingkirkan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Saudara, yang kedua, dia adalah orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan ibadahnya itu, saudaraku, dia percaya dia lakukan ibadah karena ada banyak janji Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, dia lakukan hidup berkemurahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, dia adalah seorang yang senang terus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Jemaat yang ada di sini senang berkomunikasi dengan Tuhan. Ada apa-apa, ingat signalnya adalah sama Tuhan Yesus, ya. Ada apa-apa, kita pasang signal kita kepada Tuhan. Kalau kita pasang signal kita, ya. Dan dikatakan di sini bahwa sesungguhnya satu rumahnya Cornelius, bukan cuma dia saja. Makanya saya tandaskan semua jemaat Jatinegara, jemaat Maria Betania, satu keluarga, itu semua datang sama Tuhan. Sudah dikasih contoh sama ibu gembala kita yang sudah, yaitu pulang ke rumah Bapa. Sehingga satu keluarga sampai hari ini, kan ibadah mengandung janji. Janji itu janji sekarang dan janji yang akan datang. Yang akan datang itu adalah untuk anak cucu kita, anak mantu cucu kita. Makanya kita sudah diberikan satu contoh, ya, oleh orang tua, ibu gembala kita yang sudah pergi ke rumah Bapak, ya, Tante Giong Eng telah memberikan contoh. Satu keluarganya itu, sebab dikatakan dengan jelas di dalam ayatnya yang ke pasal 10 ini, seisi rumah adalah beribadah, seisi rumah takut akan Tuhan, seisi rumah adalah saleh, seisi rumah adalah orang-orang yang berdoa, seisi rumahnya. Maka yang terjadi adalah hari ini, hari yang akan datang, Tuhan itu menjadi Tuhan yang hebat. Nih lihat ya,
Hasil daripada keempat hal ini yang dilakukan oleh Cornelius, dikatakan ayat, saya baca saudara, ayat yang ketiga ya. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampaklah kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Saudara, Allah memanggil namanya, Allah kenal nama Cornelius. Makanya dia panggil, Cornelius, Tuhan panggil namanya. Saya mau berkata kepada kita semuanya, ya, kalau saya ditanya, mungkin banyak orang ditanya, kamu kenal Tuhan? Ya, kamu adalah anak Tuhan? Mungkin kita berkata, ya, saya anak Tuhan, saya kenal Tuhan. Tapi saya mau berkata, ya, kita boleh kenal, kita boleh tahu, ya, Tuhan itu siapa? Tapi sebaliknya, apakah Tuhan kenal kita? Ini Cornelius, dia panggil, Tuhan panggil namanya Cornelius. Ya, luar biasa. Tuhan akan panggil Bapak Gembala kita, Pak Yung, ya, oleh karena dia mengenal, ya saudara. Lalu kemudian, ya, dikatakan dengan jelas, pada saat Cornelius, saudara, ya, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan masuk ke rumah Cornelius. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan 4 hal ini, Tuhan datang dalam rumah kita. Kalau kita sudah melaksanakan 4 hal ini, maka Tuhan janji, Tuhan sendiri, saudara, yang mengenal kita, dan Tuhan janji akan terus menyertai kita. Makanya nggak usah takut, ya. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, ya, aduh, corona ini sudah membuat orang banyak takut. Corona adalah virus yang kecil. Tuhan Yesus adalah luar biasa. Tapi kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita nggak banyak berdoa, kita nggak banyak beribadah, yang kecil ini bisa mengalahkan kita. Ya, virus ini bisa mengalahkan kita. Tapi anak-anak Tuhan di GBI Jatinegara, Tuhan janji, kalau kita melakukan ini, Tuhan pelihara semua keluarga kita. Tuhan janji, Tuhan akan memberikan kepada kita kekhususan, perhatian, perkenanan daripada Tuhan menjadi milik kita semuanya. Lihat ayatnya yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Lihat ayat yang keempat, begitu jelas, ada apa Tuhan? Cornelius langsung tahu siapa yang datang. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia adalah orang-orang yang peka dan peka. Banyak anak-anak Tuhan, Tuhan sudah datang sama dia, dia pikir biasa-biasa saja. Tuhan sudah datang menegur dia, dia pikir biasa aja. Tuhan mungkin tegur dia, mungkin dengan apalah, ya, mungkin dengan sakit perut kah, Tuhan tegur dia kah melalui pekerjaan dia kah, yang pada akhirnya mungkin mulai menurun omsetnya. Tapi dia nggak peka. Tapi lihat Cornelius, orang yang melaksanakan 4 hal ini, pada saat Tuhan datang kepadanya, Tuhan panggil namanya, dia pun langsung kenal. Dia tahu suara siapa yang datang memanggil namanya. Bagi saudara dan saya yang dekat dengan Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan, yang hidupnya saleh, yang selalu yaitu melaksanakan kemurahan kepada sesama, maka Tuhan berkata, aku kenal kamu. Sekarang Tuhan mengenal kita. Tuhan kenal siapa kita. Saudaraku, bukan sekedar nama kita saja, tetapi di sini Tuhan kenal hati kita. Tuhan tahu hati kita. Jadi pada saat kita ada suatu masalah, kita merintih sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak jawab. Pada saat kita datang, penyakit datang sama kita, nggak mungkin Tuhan nggak menjawab. Pada saat kita membutuhkan, ya, pertolongan melalui keuangan kah, dana anak sekolah kah, ya, rumah kontrakan kah, sudah mau habis, ya, kredit kah, motor kita kah, mobil kita kah, atau apa saja, karena sekarang memang musim kredit, ya saudara. Maka kita akan berkata, Tuhan, pada saat sudah jatuh tempo, ya, Tuhan kenal kita, Tuhan kenal hati kita, ya. Asalkan hal itu semuanya bukan untuk hal-hal yang berpura-pura, tetapi untuk masalah, yaitu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan itu gak pernah untuk tidak mendengarkan doa kita. Jadi saudaraku yang kekasih,
Mari bersama-sama, jemaat semua yang ada di rumah, yang mendengarkan khotbah saya, ya, mari kita lakukan semuanya, ya. Kita santai di dalam Tuhan, ya. Saudaraku, kita izinkan hadirat Tuhan, ya. Lakukanlah 4 hal ini. Sekali lagi, saudara, lakukan hal ini, 4 hal ini. Maka kalau kita lakukan, maka Tuhan datang, saudara. Ayat yang ketiga, Tuhan hadir, saudara, di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadi kalau Cornelius, ya, dengan seisi rumahnya boleh datang sama Tuhan, maka Tuhan bilang, aku pun mau datang ke rumahmu. Ya, kalau Tuhan datang ke rumah saudara, menjadi kepala dalam rumah tangga kita, menjadi kepala, saudaraku, di dalam sumber rezeki kita, sumber kesehatan kita, sumber kekuatan kita, sumber penghiburan. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kalau Tuhan janji, keselamatan aja Tuhan beri. Apalagi dengan segala tetek bengek yang kecil, hal-hal yang kecil, ya, Tuhan janji. Tetapi dari pihak kita juga harus melakukan seperti Cornelius lakukan, ya. Kalau Tuhan bisa sampai datang ke rumah Cornelius, oleh karena dia melakukan 4 hal ini, ya udah kita lakukan dulu 4 hal ini, ya. Dan kita percaya kalau kita lakukan 4 perkara ini, kita percaya Tuhan kenal nama kita. Cornelius, Yohana, ya, dia akan panggil nama kita. Dan bukan saja saya saja. Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan masuk ke rumah dari Cornelius, ya, dan dia menyampaikan pesan kepada Cornelius. Dan pesan itu menyangkut keselamatan banyak orang yang non-Yahudi waktu itu. Sehingga di rumah Cornelius, setelah Petrus datang untuk menjenguk Cornelius di rumahnya, sesuai dengan suruhan Tuhan, utusan Tuhan datang, maka bukan Cornelius dan seisi rumahnya saja, tapi mungkin tetangga-tetangganya juga boleh datang untuk terima Tuhan Yesus, sampai mereka boleh dibaptis dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya benar dengan iman, maka Tuhan janji, Tuhan akan terus lindungi kita semua. Jemaat GBI Betani, GBI Maria Betani, semuanya dilindungi. 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, ini minggu terakhir. Kita memasuki bulan Juli nanti, di minggu depan. Kita akan dilindungi semua oleh Tuhan Yesus. Ya, pasti Bapak Gembala dan jajarannya, pelayan-pelayan Tuhan, terus berdoa supaya semua jemaat GBI Maria Betania dilindungi Tuhan, dilindungi dari COVID, ya, dilindungi dari segala mara bahaya dan semua kecemasan itu. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Sekarang PSBB sudah tidak ada, ya, kita semuanya sekarang udah, ya, saudaraku, ya, new normal. Dalam new normal ini bagaimana Tuhan? Ya udah, biarkanlah Tuhan yang akan terus menjadi tameng dalam setiap kehidupan kita. Dan itu saya yakin pasti terjadi. Oke? Tuhan memberkati jemaat Maria Betania. Lakukan 4 hal ini, maka Tuhan janji. Tuhan